Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari, NIM 4022000131 dari kelas Perbankan Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses operasional dari bank syariah. Pada bank syariah terdapat dua fungsi dasar, yaitu fungsi penghimpunan dana dan fungsi penyaluran dana. Selain dua fungsi dasar tersebut, masih ada fungsi satu lagi, yaitu fungsi sosial. Yang pertama yaitu fungsi penghimpunan dana. Biasanya berasal dari permodalan dan simpanan. Permodalan adalah modal yang disetor oleh pemilik bank pada bank syariah, biasanya dalam bentuk saham. Untuk simpanan, biasanya diperoleh dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah. Pada simpanan terdapat beberapa produk. Yang pertama adalah giro wadiah. Dengan giro wadiah biasanya menggunakan akad wadiah atau bisa disebut dengan akad titipan atau penguasaan orang lain dalam menjaga hartanya. Yang kedua adalah tabungan wadiah atau mudharabah. Tabungan wadiah biasanya titipan tanpa adanya biaya administrasi, bagi hasil juga cukup rendah. Sedangkan untuk tabungan mudharabah, itu tabungan yang memberikan bagi hasil di akhir antara kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan di awal. Yang kedua adalah fungsi penyaluran dana. Dalam penyaluran dana di bank syariah menggunakan 3 prinsip, yaitu pertama prinsip jual beli, yang kedua adalah prinsip bagi hasil, dan yang ketiga adalah upah atau fee. Dalam jual beli, bank melakukan jual beli yang akan karena adanya pemindahan kepemilikan dapat menggunakan akad mudharabah, istisna, dan salam. Yang pertama adalah bai murabahah, yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh pihak bank dan pihak syari dan pihak nasabah. Dalam hal ini, bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua adalah bai salam, yaitu jual beli di mana nasabah bertindak sebagai pembeli dan memesan, serta memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang telah dipesan. Sifatnya barang tersebut yaitu sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya. Yang ketiga adalah bai istisna, yaitu biasanya digunakan untuk mengambil faktur. Terjadi pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan beberapa kali. Karena di dalam prinsip bai atau jual beli itu pasti ada keuntungan, pasti ada sebuah keuntungan. Keuntungan ini biasa disebut dengan profit atau margin, yang kemudian menjadikan dana yang kembali lagi ke bank. Yang kedua adalah prinsip bagi hasil. Dalam prinsip bagi hasil menggunakan 2 akad. Yang pertama adalah akad mudharabah, merupakan bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana pemilik memberikan kepercayaan kepada pengelola dengan menjanjikan pembagian keuntungan. Bank menunjuk nasabah sebagai pengelola modal, kemudian bank memberikan modalnya untuk dikelola. Bank bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, sedangkan nasabah sebagai mudharib atau biasa disebut sebagai pengelola dana. Yang kedua adalah musyarakah, merupakan salah satu produk bank syariah di mana terdapat dua belah pihak atau lebih yang menjalankan kerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama, di mana kedua belah pihak sama-sama memberikan modal. Besarnya modal sesuai dengan kesepakatan, serta adanya bagi hasil di akhir. Apabila ada kerugian dan keuntungan maka akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatan di awal. Untuk besarnya bagi hasil sesuai dengan besarnya modal yang diberikan antara per pihak. Sedangkan kerugian pun juga sama, yaitu sama-sama disesuaikan dengan porsi modal yang diberikan antara per pihaknya. Yang ketiga adalah prinsip upah atau sewa. Menggunakan 3 akad, yaitu pertama ijarah, yaitu kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan tersebut. Dari ijarah tersebut, bank akan mendapatkan sebuah upah. Yang kedua adalah wakalah, dan yang ketiga adalah kafalah. Yang keempat adalah hawalah. Hawalah adalah kesepakatan pembinaan hak guna atas barang sewa jasa. Yang ketiga tadi terdapat satu fungsi lain dari kecuali dua fungsi dasar bank syariah, yaitu fungsi sosial. Pada fungsi sosial ini biasanya menggunakan akad qard. Yang terutama adalah akad qardul hasan, karena akad tersebut berguna untuk meminjamkan dana yang bersifat pinjaman kebajikan, dana talangan, yaitu bank tidak akan mendapatkan keuntungan sehingga harus kembali pinjamannya yang diberikan kepada nasabah atau yang membutuhkan. Pada fungsi sosial ini, bank lebih untuk membantu masyarakat atau nasabah yang membutuhkan dana, yang mendapatkan musibah, atau yang intinya untuk pinjaman kebajikan dan dana talangan. Setelah 2 tahap yang terlewati, yang pertama tadi adalah penghimpunan dana, yang kedua adalah penyaluran dana. Setelah 2 fungsi tersebut terlaksana, maka dari proses penyaluran dana tersebut pasti akan mendapatkan sebuah keuntungan, baik itu berupa margin, profit, bagi hasil, dan yang lain-lainnya. Dana yang telah kembali ke bank, kemudian dana tersebut dalam bank akan diolah lagi. Setelah itu akan dibagi hasilkan kepada nasabah ataupun pemilik yang melakukan permodalan dan simpanan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.